Dengan digitalisasi, IKM dapat memperoleh informasi kinerja pembiayaan calon anggota pembiayaan sehingga membantu kerja analis pembiayaan lebih cepat. Dengan digitalisasi, IKM mampu memperoleh fee-based income dari transaksi yang dilakukan oleh anggota maupun non-anggota yang dilayani oleh anggota melalui layanan yang diberikan IKM. Ini sedikit gambaran. Kalau 25 juta anggota koperasi itu bertransaksinya menggunakan alat yang disediakan oleh koperasi, maka jika 1.000 saja akan ada 25 miliar ya, sebulan. Topik ketiga adalah bagaimana digitalisasi IKM menjadi bagian solusi menghadapi resesi. Nah, ini poinnya. Ini poin-poinnya dari diskusi kita hari ini. Jadi, peran IT dalam meningkatkan pelayanan dan bisnis IKM itu meliputi 3F gitu ya. Di sisi funding, itu bagaimana IT dapat membantu IKM agar bisa mendapatkan dana sebesar-besarnya dan semurah-murahnya. Tadi ya, orang-orang, wisatawan, atau pihak lain nggak perlu jadi anggota kita, tapi dia bisa nabung, bukan nabung sebetulnya, membayar transaksinya anggota, tetapi oleh anggota langsung masuk ke tabungan kita, karena menyediakan QRIS dan lain-lain. Di sisi financing, itu bagaimana IT dapat membantu IKM mengelola pembiayaan dengan mudah dan aman. Tadi ya, data-data keuangan si anggota, kinerja pembiayaan si anggota, dan seterusnya itu bisa kita kelola. Bahkan yang sekarang sedang dijajaki adalah bagaimana akses ke biro kredit itu bisa langsung dari sistem kita, sehingga bisa mengetahui profiling dari si orang ini nih kayak apa, gitu ya, sehingga ada scoring di situ. Oh, orang ini merah nih, oh ini hijau, dan seterusnya. Nah, itulah teknologi yang bisa membantu financing. Kemudian bagaimana IT bisa memberikan peringatan dini kepada IKM terkait risiko yang akan dihadapi. Jadi bagaimana ini risikonya? Karena tadi indikator-indikator keuangannya sudah disajikan oleh teknologi. Kemudian juga bagaimana IT bisa membantu operasional IKM lebih efisien. Kemudian yang ketiga, F yang ketiga adalah fee-based. Bagaimana IT dapat membantu IKM memperoleh pendapatan dari transaksi yang dilakukan oleh anggota di luar imbalan dari pembiayaan. Yang berikutnya, bagaimana IT dapat membantu IKM memperoleh pendapatan dari transaksi non-anggota yang dilayani oleh anggota melalui layanan IKM. Saya masih punya 4 menit, saya harus cepat. Peran teknologi digital, yang pertama di sisi konten, itu memperkaya jenis layanan, di sisi channel, memperluas jangkauan layanan, di sisi constraint, itu pengendalian operasional. Ya, ada pembatasan-pembatasan, kita bisa atur. Nah, ini solusi layanan dan bisnis keuangan digital IKM, peran IT dalam meningkatkan pelayanan dan bisnis IKM. Ada banyak fasilitas yang bisa diberikan, bisa dilakukan, gitu ya. Karena waktunya mepet, saya nggak usah satu-satu disampaikan. Ini channelnya dalam memperluas jangkauan layanan, bisa personal banking, itu item-itemnya. Kalau yang kepada anggota atau UMKM, kita bisa sediakan gerai pintar, jadi si anggota kita tuh dikasih bisnis gitu, dikasih usaha. Nah, nanti hasil transaksi usahanya itu langsung masuk ke koperasi gitu ya. Jadi uangnya nggak kemana-mana karena bisa dilayani dengan model elektronik kan transaksinya, termasuk mikrobil tadi. Nah, ini jadi digitalisasi IKM bagian solusi menghadapi resesi di sisi ini. Dengan digitalisasi, IKM mampu mendapatkan informasi kinerja anggota pembiayaan sehingga diperoleh kesimpulan sektor usaha apa saja yang bermasalah, wilayah kerja mana yang tidak produktif, berapa capaian kinerja karyawan, dan lain-lain. Banyak yang bisa dilakukan dengan digitalisasi. Kemudian dengan digitalisasi, IKM mampu memitigasi risiko pembiayaan dan kecukupan likuiditas dengan memantau kinerja keuangan setiap waktu melalui dashboard monitoring. Berdasarkan sistem peringatan dini tersebut, para pengambil keputusan dapat mengambil langkah taktis dan strategis untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kalau kita belajar theory of constraint, salah satunya adalah bagaimana kita mengidentifikasi dan memitigasi masalah yang timbul, sehingga kita bisa melakukan langkah strategis.
Dengan digitalisasi, IKM mampu melakukan stress test terkait kecukupan modal, likuiditas, sehingga dapat mempersiapkan langkah antisipasi. Dengan digitalisasi, IKM dapat memperoleh informasi kinerja pembiayaan calon anggota pembiayaan, sehingga membantu kerja analis pembiayaan lebih cepat. Dengan digitalisasi, IKM mampu memperoleh fee-based income dari transaksi yang dilakukan oleh anggota maupun non-anggota yang dilayani oleh anggota melalui layanan yang diberikan IKM. Ini sedikit gambaran. Kalau 25 juta anggota koperasi itu bertransaksinya menggunakan alat yang disediakan oleh koperasi, maka jika 1.000 saja akan ada 25 miliar ya, sebulan. Ini topik keempat, pengembangan. Waktunya hampir habis. Jadi ada yang dikelola sendiri, ada dikerjasamakan keagenan, ada yang model pelayanan terkelola, gitu ya modelnya. Ada yang joint operation. Jadi dengan model seperti P2DD, nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini P2DD itu percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Nah, apa isinya? Ini inisiasi OJK ya. Jadi bagaimana lembaga keuangan mikro itu bisa mendapatkan layanan-layanan seperti ini, virtual account, bidder agregator, e-link, ATM, e-loan, tapi tetap nyambung sama koperasi bank umum gitu ya. Jadi kita tidak terpisah dengan bank umum. Jadi kita hanya bekerja sama dengan bank umum sehingga kita tidak menjadi pesaing bank umum, justru kita menjadi mitra bank umum dengan ada P2DD ini. Nah, ini regulasi yang terkait. Jadi ada Undang-Undang Cipta Kerja itu di ayat 3 pasal 22 mengenai perkoperasian, gitu ya. Di situ kita sudah mulai diarahkan untuk bisa digitalisasi seperti sistem virtual untuk RAT gitu ya. Kemudian bagaimana daftar buku anggota tidak lagi buku, bisa pakai menggunakan daftar elektronik gitu ya. Kemudian yang lebih detail, lebih teknis itu ada di peraturan pemerintah. Ada kegiatan usaha koperasi sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat memiliki dan atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing. Sebetulnya di peraturan Menteri Koperasi nomor 11 2017 malah sudah lebih sangat teknis terkait transaksi elektronik dan aturan yang terkait dengan koperasi koperasi dengan model multi pihak itu juga sangat dimungkinkan untuk pengembangan digitalisasi. Itu mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf karena waktunya terbatas, saya tidak bisa menyampaikan secara detail beberapa slide. Mudah-mudahan nanti bisa kita perdalam di sesi diskusi.